Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 338, 19 Ramadan 1445 Hijriah atau 29 Maret 2024 Masehi dengan judul Taubat dari Kezaliman. Ramadan adalah bulan yang berlimpah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rahmat dan pahala yang berlipat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan limpahan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Karena itu Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan atau Syahrul Maghrifah. Sepantasnya setiap muslim yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersegera melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar ia mendapat ampunan yang sempurna. Bukankah tak ada satupun manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Ampunan dan pembebasan dari neraka. Janji pengampunan dosa selama Ramadan disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sabda beliau, "Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya pada masa lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukan hanya memberikan ampunan, Allah SWT juga menjanjikan bagi hamba-hambanya pembebasan dari azab neraka. Sabda Nabi SAW, "Sungguh pada setiap hari dan malam bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sungguh setiap muslim yang berdoa akan Allah kabulkan doanya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Karena itu merugilah siapa saja yang memasuki bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah SWT. Hal ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, "Jibril alaihissalam berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Aku pun mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bukankah mengherankan jika ada seorang muslim memasuki bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah, apalagi jika dia malah menambah dosa? Ada dua penyebab mengapa seorang muslim yang berpuasa justru tidak mendapatkan ampunan. Pertama, karena masih melakukan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang termasuk dalam perilaku berdusta, diantaranya yaitu tutur kata yang menyakiti orang, berkhianat, sampai dengan memanipulasi rakyat. Mereka yang berpuasa tetapi tidak melepaskan lisan dan amal mereka dari tindakan seperti ini tidak akan mendapat ampunan Allah SWT. Kedua, masih terus melakukan dosa-dosa besar. Hal ini karena penghapusan dosa selama bulan Ramadan hanya berlaku pada selain dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Sholat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Qadhi Iyad mengatakan yang dimaksud dalam hadis ini adalah ampunan atas dosa-dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah. Adapun dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat atau mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Tentu keliru jika seorang muslim mengharapkan ampunan Allah SWT tetapi masih berkutat dengan berbagai kemaksiatan yang tergolong dosa besar seperti memakan riba, melakukan korupsi, dan berbagai tindak kezaliman lainnya. Kezaliman dosa besar. Salah satu dosa besar yang diperingatkan dengan keras oleh Islam adalah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 102, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Yang artinya, begitulah siksa Tuhanmu jika Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Rasulullah SAW menyebut kezaliman akan berubah menjadi kegelapan bagi para pelakunya pada hari kiamat nanti. Beliau bersabda, "Sungguh kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kezaliman dalam segala bentuknya adalah haram. Islam telah memberikan perlindungan kepada setiap muslim atas harta, darah, dan jiwa mereka. Rasulullah SAW dalam khutbah Al-Wada menyampaikan, "Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini."
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang bisa lolos dari balasan Allah atas perbuatan zalim mereka di dunia. Nabi SAW sampai mengingatkan bahwa hewan-hewan saja diberi kesempatan untuk membalas perlakuan buruk yang mereka terima di dunia dari sesama binatang. Sabda Nabi SAW, sungguh pada hari kiamat nanti, semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, manusia yang berbuat zalim selama hidupnya tidak boleh merasa aman. Mereka tidak akan dapat lolos dari hisab dan balasan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW menyebut para perilaku kezaliman yang tidak bertaubat sebagai manusia yang bangkrut. Beliau bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat radhiyallahu an menjawab, orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang. Beliau lalu bersabda, sungguh orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bahaya kezaliman penguasa. Kezaliman yang dilakukan penguasa jauh lebih berat lagi ancaman dan siksaannya kelak. Sebabnya, mereka seharusnya menggunakan amanah kekuasaan yang mereka miliki untuk mengurus umat dengan syariah Islam. Sayangnya, umat justru menyaksikan penguasa mengkhianati amanah kekuasaannya hanya untuk kepentingan oligarki. Sebaliknya, penguasa terus membebani rakyat melalui pencabutan berbagai subsidi dan kenaikan pajak. Misalnya saja kenaikan tarif sejumlah ruas jalan tol, pencabutan subsidi sejumlah pupuk untuk petani, serta keputusan kenaikan tarif pajak penambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Naiknya tarif tol dan terutama PPN tentu akan menambah beban hidup warga dan menyulitkan roda perekonomian. Pembangunan IKN juga mulai menelan korban. Ada 200 warga asli di Desa Pamaluan dan Sepaku terancam digusur karena lahan mereka berada di kawasan pembangunan ibu kota Nusantara. Mereka dinyatakan sebagai pemilik lahan ilegal karena tidak punya sertifikat tanah. Padahal mereka adalah penduduk asli yang sudah menetap di lokasi selama bertahun-tahun. Sejumlah warga yang memprotes juga ditangkap oleh aparat karena dianggap mengganggu pembangunan IKN. Ironinya, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang menguntungkan para pengusaha, yakni hak guna usaha di IKN. Jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam 2 siklus. Ada juga hak guna bangunan dan hak pakai, totalnya 160 tahun. Para investor IKN juga diberi status bebas pajak hingga 30 tahun. Padahal kekuasaan adalah amanah yang mestinya digunakan untuk memenuhi hak-hak rakyat dan berlaku adil kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Allah pun menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Alhasil, kezaliman tidak bisa dihapus hanya dengan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sebabnya, kezaliman merupakan dosa besar, bahkan saum para pelaku kezaliman bisa menjadi sia-sia jika mereka tidak menghentikan kezaliman mereka. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menggugurkan dosa-dosa kezaliman juga tidak bisa dilakukan hanya sekedar istighfar, melainkan harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Caranya dengan mencabut semua kebijakan yang telah menzalimi rakyat, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah teraniaya, lalu mengganti sistem yang berlaku dengan syariah Islam dalam institusi khilafah Islamiyah. Tak ada aturan yang menjamin keadilan bagi manusia dan menghilangkan berbagai kezaliman kecuali hanya syariah Islam.
syariah Islam tentu tidak akan bisa dijalankan tanpa adanya institusi pelaksananya, yakni khilafah Islam. Wallahu a'lam bishawab.